Ibu Hermawati Murupandia AMD SHMM, Bapak dan Ibu perwakilan kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, serta Bapak dan Ibu dosen Universitas Kristen Maranatha yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perlindungan hak kekayaan intelektual dan pendampingan pendaftaran merek bagi pelaku ekonomi kreatif. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, maka kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita simak sambutan dari Rektor Universitas Kristen Maranatha kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Transumbu Data Magister Applied Science PhD. Kami persilakan. Mari Ibu. Ya. Ya. Bu. Iya, Pak. Camat atau Ibu Luas? Saya Kepala Divisi Bu Hema, Kepala Ya, Bu Divisi Hema. Pelayanan Hukum, Pak. Oh, di Kemenkum. Oke, mendengar. Baik. Shalom, selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan kasih. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jabar, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Ibu mewakili pimpinan dari Kementerian Hukum dan HAM, para wakil rektor, lembaga, para dosen, dan seluruh jajaran Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha yang saya hormati. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Saya gunakan kesempatan yang pertama untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi para sahabat yang merayakannya. Dan pada siang hari ini, saya sebagai Rektor Universitas Kristen Maranatha merasa bangga untuk berada di hadapan Bapak Ibu semua, teristimewa dari jajaran pemerintah daerah dan juga jajaran organisasi pusat dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ya, yang telah hadir dan mengambil bagian dalam acara ini. Mikrofon kita tidak beres. Ya. Baik. Mendengar, Pak? Kedengaran ya? Ya. Baiklah.
Saya kira adalah satu kehormatan buat Universitas Kristen Maranatha dalam kesempatan ini kita bisa diikutsertakan tidak hanya sekedar dalam acara sosialisasi ini saja, tetapi juga pendalaman pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, intellectual property rights. Nah, di kampus itu sebenarnya adalah kawasan di mana produksi ilmu pengetahuan dan produksi karya inovasi, karya kreatif itu didorong melalui Tridharma. Jadi di dalam Tridharma itu bisa dihasilkan banyak sekali karya. Nah, dalam karya ini baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Bayangkan di program-program studi seperti desain, engineering, IT, bahkan di skripsi-skripsi mahasiswa, di tesis dan di disertasi pun banyak yang mengandung unsur hak kekayaan intelektual. Tapi mayoritasnya itu memang belum diangkat ke permukaan sebagai karya yang sebenarnya punya nilai yang sangat tinggi, baik sebagai kekayaan intelektual per se maupun sebagai karya yang punya manfaat ekonomi kreatif. Jadi memang Bandung, Jawa Barat pada umumnya adalah kawasan di mana secara nasional ini adalah kawasan yang pertumbuhan inovasinya luar biasa sebenarnya. Nah, kalau mengapresiasi kenyataan itu, maka pertemuan hari ini semestinya pertemuan yang sangat berharga, bermartabat untuk kita apresiasi. Dan karena itu bagi para dosen, saya menghargai kehadiran Bapak Ibu untuk mengambil bagian secara aktif dalam diskusi yang baik ini untuk karya-karyanya bisa diwujud nyatakan dalam bentuk yang lebih bisa dirasakan, bahkan sampai di tahap yang disebut oleh Kemdikti Saintek itu sebagai Kemdikti Saintek berdampak, kemudian juga Universitas Kristen Maranatha berdampak, dan di dalamnya yang berdampak sebenarnya Bapak Ibu bersama mahasiswanya. Berdampaknya dalam bentuk apa? Karya nyatanya itu diubah tidak sekedar karya ilmiah, tapi dia bergeser ke tahapan hilirisasi. Nah, hilirisasi inilah yang disebut berdampak oleh kementerian kita dan juga oleh bangsa kita, pemerintah kita juga mengatakan itu. Jadi momentum hari ini tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin semata yang setelah selesai kita bisa langsung lupakan saja begitu. Tapi saya berharap sekali dengan kehadiran Bapak Kadis hari ini, mohon dapat diapresiasi dengan cara menggunakan dan memaksimalkan momentum ini dengan tanya jawab dan diskusi yang kreatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi mohon bantuan nanti para fasilitator untuk dapat membantu kami memahami pertanyaan-pertanyaan yang misalnya sesederhana. Tahun lalu itu saya diajak oleh salah seorang kepala prodi, Ibu Eliati Karya, lihat karya-karya mahasiswa yang sudah dikerjasamakan dengan dunia usaha, dunia industri di lantai 5 atau lantai 6 di gedung sebelah. Ya, lantai 6 ya, lantai 8. Di situ saya melihat begitu banyak karya yang punya nilai seni yang tinggi. Nanti kalau ada waktu, bisa kami ajak Pak Kadis melihat-lihat begitu, Pak Erwin. Ya, setelah pembukaan ini kan beliau tidak harus ada di sini sepanjang waktu. Mungkin beliau bisa diajak lihat karya-karya mahasiswa dan dosen. Kalau bisa nanti kita sama-sama ya Pak, ya melihat, beri apresiasi bahwa ada kesulitan di dalam meyakinkan ini. Misalnya ada karya tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya nyata, misalnya menghasilkan mikrofon, prototipe. Tetapi ini keyakinannya adalah ini milik siapa sih idenya, begitu. Mahasiswa kan dia sudah tamat, dapat skripsi, ya sudah, dia sudah lulus, intinya dia forget it gitu. Nah setelah barangnya ini sudah ada di kita, apakah ini cukup dipamerkan atau dibiarkan di gudang saja, atau karya ini diberi apresiasi agar kedepannya bisa punya nilai gitu. Siapa tahu punya nilai ekonomi.
Jadi itulah yang memang kami niatkan, sehingga momentum hari ini Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Meti, ini tidak berakhir di sini saja. Mohon nanti selanjutnya ditindaklanjuti, mungkin ada pelatihan penulisan rancangan paten, paten sederhana dan lain-lainnya, itu nanti didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ibu, kami pernah menghubungi PIC dari Kemenkumham karena waktu saya masih di PTN itu sangat aktif mengurus HKI untuk dosen-dosen. Hasil-hasil penelitiannya setiap tahun itu begitu sering. Akhirnya begitu seringnya orang dari Kemenkumham di Direktorat HKI itu datang ke Undana, namanya di Kupang, Nusa Cendana. Setiap tahun akhirnya orang Undana sering diundang untuk memberi contoh kepada teman-teman perguruan tinggi yang lain betapa mereka menekuni pelatihan sehari sampai 2 hari yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk pendidikan dan pelatihan penulisan draft ini paten. Ya, jadi itu betul. Jadi macam-macam yang mereka lakukan. Jadi kalau nanti memang Ibu berkenan, bantu kami di Maranatha untuk membuat pelatihan itu. Kami juga bisa membiayai pelatihannya. Cukup Ibu mengirim ininya saja, pelatihnya, instrukturnya. Kami siap. Ini ya Pak WR1 ya. Karena ini di bawah kewenangan Pak WR1 ini, saya minta dengan hormat untuk nanti disikapi lebih lanjut ya Bu. Jadi anggap saja hari ini pertemuan kita adalah untuk menyatakan kesepakatan bahwa kita mau bekerja sama. Kalau Ibu mau MOU juga bersama Bapak Kadis nanti, kami siap anytime. Karena yang mengarahkan MOU ada di sini juga orangnya, Prof. Linda, Pak Sekretaris Umum Universitas, sekaligus yang menangani kerjasama, membawa Direktorat Kerjasama Kemitraan. Jadi ini sudah hampir lengkap ini unsur-unsurnya, ada ketua lembaganya, ada WR1-nya, ada Ibu SUU-nya, dan Ibu pimpinan dari Kemenkumham, dan juga Bapak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata. Ini maka lengkaplah sebenarnya pertemuan kita ini. Jadi mohon maaf, ini saya menyampaikan dalam sambutan, mestinya sangat singkat gitu ya. Tapi saya ingin memperlebar ini untuk menjadi realita. Kalau tidak nanti dia selesai dalam basa-basi sambutan, acara yang selesai dan kita bisa lupakan saja gitu. Tapi saya mau nanti apa yang sudah saya sampaikan ini juga kita realisasi. Dalam waktu dekat Ibu bisa mengirimkan instrukturnya, kami bisa pelatihan 1 hari penuh atau 2 hari penuh, supaya nanti dosen-dosennya yang hadir hari ini sudah langsung nanti Ibu Meti daftar namanya ada kan Bu? Nah, nanti diberikan daftar namanya ke saya untuk saya pegang daftarnya, itu sudah calon peserta Bu. Ya, silakan Ibu nanti kirimkan instrukturnya, apakah dari kementerian langsung atau dari Kanwil, kami siap Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kadis berkenan bersama para narasumber dan Ibu yang mewakili Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dan Bapak Ibu sekalian para dosen Universitas Kristen Maranatha yang saya banggakan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih. Ya. Iya. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus paparan mengenai perkembangan ekonomi kreatif Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Indra Sofian STFS. Bu, Iya, monggo Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, Pak Rektor yang kami hormati, kemudian jajarannya ya sekaligus. Ya, puasa kali Pak ini. Dia kayaknya lemah karena puasa. Belum sahur kayaknya gitu. Ibu Hemawati ya, Ya. dari Kanwil Hukum yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita selalu berkomunikasi dan kerjasama memang. Dan saya didorong terus sama Bu Hemawati nih.
Terima kasih atas undangan dan kerjasamanya terkait dengan kerjasama Pak Rektor. Tadi sudah diskusi dengan Pak Warek ya. Tolong dicek apakah kita dengan maksudnya Maranatha dengan Pemprov sudah ada MOU gitu ya. Itu sebagai payung hukum kerjasama. Kalau sudah berarti saya dengan atau kita secara teknis PKS dilanjutkan kerjasama. Yang kedua, meskipun belum ada itu, tapi kita juga sudah terus melakukan kerjasama. Nyatanya kemarin ya, terima kasih atas tempatnya. Berapa ribu kemarin? 2.000 ya. Google Development kita melatih begitu ya kerjasama dengan Google Development untuk melatih 2.000 para kreator ya dari berbagai wilayah, terutama di wilayah Jawa Barat begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan peran perguruan tinggi ya. Di Jawa Barat terkenal dengan perguruan tingginya cukup banyak, baik negeri maupun yang swasta begitu. Dan kelasnya juga kan tidak hanya lokal, tapi minimal nasional, bahkan internasional begitu, termasuk Maranatha, saya pikir begitu ya. Nah ini yang selalu terus kita dorong, termasuk ITB juga begitu, ITB dan segala macamnya. Saat ini kemana itu? Oh di monitor. Ya. Kita ingin selalu bahwa perannya perguruan tinggi ini tadi sampaikan Pak Rektor ya, itu benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk tulisan saja. Bahkan dalam bentuk tulisan biasanya jangankan masyarakat, kita aja suka bingung itu hasilnya apa dan bagaimana begitu ya. Dengan tulisan akademisi kan sulit untuk diimplementasikan ya Pak ya, seperti itu. Tapi yang terpenting lebih implementatif, saya ingin menyampaikan suatu waktu nanti kita melakukan diskusi misalnya rencana Jawa Barat itu kemana dan masalahnya apa saja. Nah sehingga akademisi mungkin bisa mendorong mahasiswanya untuk memberikan dukungan dan kontribusinya, kajian-kajiannya, bahkan produknya yang bisa diimplementasikan gitu, ya. Contoh selain ekonomi kreatif, sebetulnya masuk ekonomi kreatif juga, misalnya menangani sampah Kota Bandung Pak. Ya, itu yang ketara di depan seperti itu, sebetulnya pemerintah daerah Kota Bandung lagi kesulitan sekarang. Seingat saya Pak Wali Kota itu sudah menetapkan beberapa tempat pembuangan sementaranya itu dengan teknologi RDF ya, diffuse dissolved fuel gitu ya, kira-kira begitu. Jadi sampahnya dikeringkan menjadi bahan bakar. Tapi ternyata dikomentari atau dikritik atau bahkan dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena dampak lingkungan dan segala macamnya. Setelah itu Wali Kota bingung, terus kemana ya tuh? Ya sudah berbagai upaya dan segala macam begitu ya. Kemudian sisi lain mereka Kota Bandung sudah mulai dibatasi membuang sampahnya ke Sarimukti yang di sana. Ya. Itu ya. Karena kalau terus diterima di Sarimukti nanti habis. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian dari situ berkembang sebetulnya Pak, ya, hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Di antaranya misalnya bagaimana pembiayaan terkait dengan infrastruktur. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja Pak, APBD, kemudian APBN itu sangat terbatas sekarang. Ya. Mungkin biasanya dari teman-teman bagian jurusan hukum, kemudian bisnis, kemudian infrastruktur ya. Pola-pola pembiayaan untuk infrastruktur salah satunya yang sedang kita lakukan di pemerintah Jawa Barat yang disebut dengan PPP, Public Private Partnership atau KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Itu saya kira yang sangat challenge ya. Di beberapa negara maju itu sudah diberlakukan. Jadi pemerintah tidak lagi membangunnya dalam swasta, yang mengelola swasta, pemerintah hanya mengawasi. Kalau tidak sesuai dengan kontrak tinggal digetok aja. Anda tidak bisa menyediakan air 1.000 liter per detik per bulan misalnya gitu ya. Dan Anda tidak bisa mengelola sampah, itu tinggal didenda dan segala macam. Tapi proses untuk menjadi KPBU itu panjang prosesnya. Dimulai yang disebut dengan, ini contoh dulu ya, OBC, Outline Business Case atau PRFS. Kemudian nanti dengan FBC, Final Business Case dan segala macam. Tapi di sana ranah hukumnya sangat kental. Karena bisnis
internasional yang terjadi, hukum internasional segala macam. Ini pengalaman saya mengalami ini karena contoh pengelolaan sampah yang akan kita lakukan nanti di Metro Bandung ini adalah di Legok Nangka di daerah Garut begitu ya. Itu sudah melalui proses KPBU yang menangnya adalah dari Jepang gitu. Itu dia minta ada 60 pending item. Wah, mintanya apa segala macamnya. Disitulah kami memerlukan ahli-ahli bisnis internasional, hukum internasional, kemudian teknologinya dan segala macamnya gitu. Ya, dan alhamdulillah waktu sekarang ini kami didampingi oleh JICA. Dan JICA pasti menarik tenaga ahli yang paham dengan itu. Contoh, itu implementatifnya. Yang ada di sana memang akademisi semua. Saya yakin dari Maranatha juga banyak mengenal itu. Nah, itu pembiayaan lain termasuk di dalam ekonomi kreatif pun sangat diperlukan. Ya, kemarin juga para kreator-kreator, gimana saya pengen jadi kreator tapi nggak ada duit gitu ya. Terus gimana saya sudah membuat game tapi ngejualnya kemana, siapa yang mau beli dan bagaimana dan segala macam. Nah, itu juga perlu kita siapkan. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif belum siap untuk itu. Kira-kira begitu. Nah, itu salah satu contoh diperlukannya peran akademisi, Pak. Dan saya yakin lebih implementatif. Saya memang lulus kuliah di ITB dari S1 sampai S3 teknik lingkungan, tapi tidak diajarkan bagaimana supaya implementasi. Begitu ke lapangan saya juga bingung. Kalau sesuai textbook mah ya hitung-hitung benar udah kebutuhan adalah sekian. Tapi di lapangan itu social engineering itu yang sangat menentukan, yang sangat mempengaruhi banyak begitu. Akhirnya banyak produk-produk yang kita hasilkan tidak digunakan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Ini yang saya kira di akademisi pun ya, saya mengingatkan juga teman-teman di ITB itu supaya ada social engineering-nya juga ada materinya masuk ke situ. Tidak hanya textbook aja. Kalau textbook tuh apalagi sekarang dengan AI ya Pak ya, udah misalnya kebutuhan 100 liter per detik air tinggal masukin udah keluar, nanti bentuknya begini juga bentuknya water treatment plan-nya seperti apa sudah banyak sekarang. Tapi social engineering segala macamnya itu yang kita tidak dapatkan teman-teman mahasiswa itu di bangku kuliah. Ya. Baik, itu contoh, bukan contoh ya. Saya ingin mendorong lagi kerjasama dengan Maranatha, Pak. Ya. ITB sudah, kemudian Unpad juga sudah. Unpad sudah cukup banyak membantu pada saat kami melakukan KPBU itu, begitu ya. Karena ada pengalaman-pengalaman. Kemudian bukan UI, ya UI juga sama, UI, kemudian UPI itu pariwisata segala macam itu cukup banyak. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, saya bertugas sekarang ditugaskan untuk di dinas, kalau kata orang Sunda dinas pariwisata gitu. Sambil berdinas sambil wisata gitu. Dinas pariwisata sebenarnya, tapi diplesetkan jadi dinas pariwisata. Memang tugasnya adalah berjalan-jalan, melihat situasi kondisi. Tadi habis acara ditanya oleh wartawan gimana kesiapan destinasi wisata, ya ditanyanya kan ke arah situ ya seperti itu. Tapi di dalamnya, nah pariwisata contoh. Pariwisata, saya bilang pariwisata mungkin ilmu ekonomi apakah paham dengan saya ya. Setelah saya lihat pariwisata itu adalah kemasan ekonomi karena pariwisata didukung dan dibentuk oleh sektor-sektor. Kalau kita lihat pariwisata itu kata kuncinya kan daya tarik ya. Nah daya tarik itu paling tidak saya mengelompokkan 3 yang sifatnya alam kayak gunung, perkebunan, sungai, danau segala macam gitu. Kemudian sifatnya buatan yaitu kayak ekonomi kreatif, kemudian taman rekreasi dan segala macam. Kemudian adalah sifatnya budaya. Termasuk dalamnya heritage adalah apakah budaya segala macam. Nah 3 kelompok ini yang sebetulnya dibangunnya oleh bukan dinas pariwisata. Yang membangun itu kayak pariwisata di hutan, yang membangunnya adalah teman-teman dinas kehutanan atau kementerian kehutanan. Sungai, danau itu adalah KPU-an yang membangunnya dan segala macamnya. Tapi dinas pariwisata harus mampu punya kemampuan untuk menjadi entrepreneur. Bagaimana sesuatu yang sudah bermanfaat, yang sudah punya nilai menjadi nilai tambah, yaitu menjadi dikunjungi. Begitu. Wisata itu kan berkunjung, Pak. Dan berkunjung itu tidak hanya untuk rekreasi, berkunjung itu bisa tujuannya rekreasi, tujuannya pengembangan diri, tujuannya unik lainnya. Contoh misalnya sport tourism.
wellness tourism. Itu bukan untuk rekreasi, tapi tetap berkunjung dan dihitung sebagai pariwisata. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi dinas pariwisata, saya minta ke teman-teman dinas pariwisata harus punya jiwa entrepreneurship, karena kita tidak membangun destinasi wisata, yang membangun adalah sektor-sektor lain, termasuk yang buatan adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang membangunnya bukan kita, tapi ada dinas koperasi, ada dinas perdagangan dan lain sebagainya, termasuk dinas komunikasi itu yang mengawal supaya informasi segala macam berjalan. Ya. Itu ekonomi kreatif. Muncul sekarang disebut dengan ekonomi kreatif. Ya. Apa ekonomi kreatif? Saya juga baru tahu deh. Ternyata setelah dilihat juga itu ekonomi itu baru sekitar tahun 2012-an kalau nggak salah, gitu ya. Muncul istilah itu ya Pak ya. Ternyata setelah dilihat ya sama. Coba next. Ekonomi kreatif itu adalah dari 17 subsektor itu sudah jalan tanpa ada istilah ekonomi kreatif, subsektornya sudah pada jalan, yaitu masalah kuliner, masalah fashion, masalah kriya dan segala macam, kan itu udah jalan dari dulu ya. Cuma sekarang ada ilmu atau ada kemasan ekonomi lah yang disebut dengan ekonomi kreatif, sebuah judul kemasan. Menurut saya sih seperti itu begitu. Nah ini ada 4 kelompok: bidang kreatif budaya, bidang kreatif desain, kemudian media, sama digital. Ini kan sudah jalan, dikemas menjadi sebuah namanya ekonomi kreatif. Nah, muncullah Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu saya bilang tugasnya apa? Jangan sampai overlap dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Jangan sampai overlap dengan tugasnya Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dengan adanya Kementerian Ekonomi Kreatif itu bisa mengakselerasi, gitu ya. Nah, jadi tadi Pak Rektor menyebutkan dan saya tadi ngobrol, ternyata di sini juga ada berbagai jurusan ya, ada seni rupa, kemudian kedokteran segala macam, yang memang menghasilkan produk-produk di antara 17 subsektor ekonomi kreatif ini. Kira-kira begitu ya. Misalnya bidang desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi, visual, desain produk, ini kan sudah banyak. Nah, di antara 4 kelompok ini yang sudah tertata dengan baik, tata niaga, kemudian sistem pengelolaan dan pengendaliannya, yaitu adalah bidang kreatif desain. Ini sebetulnya lebih condong kepada misalnya arsitektur dan desain arsitektur ya, desain interior segala macamnya. Ini bagian dari jasa konstruksi juga, kira-kira begitu, ya. Dan itu jasa konstruksi dari sekian sektor pembangunan yang ada di kita, saya melihat yang sudah tertata dengan baik yaitu adalah bidang jasa konstruksi. Bidang jasa konstruksi di dalam undang-undangnya harus ada lembaga yang mengelola secara menjadi induk yang disebut dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Dia membawahi asosiasi kontraktor, konsultan, sama asosiasi profesi, termasuk pengeluaran sertifikasi. Untuk di luar itu kita agak kesulitan Pak. Saya agak sulit melihat orang yang ahli budaya itu tidak ada SKA-nya. Ahli seni rupa dan segala macam hanya berupa produknya saja, tapi tidak ada sertifikatnya. Sementara kalau kita ingin melihat sesuatu kan harus punya SIM dulu dan segala macam. Nah itu yang memang perlu kita tata ke depan begitu ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian ya, 17 subsektor ekonomi kreatif, saya kira produk-produk ini yang sekarang ini. Nah yang sudah berjalan adalah yang budaya ini, termasuk adalah yang desain. Tapi yang ini yang sedang digarap, yang lagi sekarang ditinjau segala macam. Nah ini apalagi belum terkelola dan tertata dengan baik. Termasuk artificial intelligence, saya pikir ke depan ini. Setahu saya Amerika sama Australia sudah mulai mengelola dan menahan penggunaan artificial intelligence ya. Betul nggak? Australia kan sudah mengeluarkan aturan bahwa umur 16 tidak boleh membawa gadget atau ini ke sekolah. Sudah mulai harus menulis lagi. Apakah itu yang diikuti oleh Pak Prabowo ya, menyediakan pensil lagi ke Kementerian Pendidikan begitu ya. Nah, saya kira itu juga memang akhirnya ke depan perlu kita. Baik. Ya memang sekarang kenapa Pak Prabowo mengeluarkan Kementerian Ekonomi Kreatif yang menurut saya hanya sebuah kemasan saja, yang pada akhirnya juga gabungan dari sektor yang sudah jalan begitu ya, tapi diharapkan bisa terjadi akselerasi. Alasannya adalah bahwa ekonomi kreatif ini ternyata setelah dihitung itu
bisa menyumbang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Jawa Barat jika dibandingkan dengan Jogja dan Bali, kita lebih unggul ekonomi kreatifnya dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang pernah ada hitungan kita itu sekitar 21% kontribusi ekonomi kreatif kita terhadap PDRB Jawa Barat. Tapi sebetulnya itu keneh dah, akhirnya udah dihitung juga yang manufaktur gitu ya. Karena kan produknya sama, kuliner, kria gitu ya, itu kan bisa dalam bentuk manufaktur, bisa bentuk dalam UMKM segala macamnya. Kira-kira begitu. Bolak-balik lah bisa. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir yang terpenting adalah terutama yang UMKM. Ya. Produk-produk yang mereka hasilkan itu tadi yang Pak Rektor bilang atau yang dihasilkan oleh mahasiswa nanti. Ini siapa yang membuat dan segala macam. Nah, Ibu Hemawati nanti akan menjelaskan dan akan melindungi. Nah, gitu. Melindungi. Kalau saya bilang Bu Hemawati tidak hanya melindungi produsen atau pencipta, tapi juga melindungi masyarakat pembeli. Gitu. Kalau sebuah produk sudah diyakini bahwa ini punya HKI, masyarakat juga makin yakin ya, makin jelas dan lain sebagainya. Hak kekayaan intelektual. Nah ini lagi sedang didorong nih Bu Hemawati. Pokoknya beliau punya target berapa Bu Jawa Barat? Lagi didorong semua begitu ya. Pokoknya setiap produk silahkan didaftarkan, kemudian coba kita bantu dengan pembiayaan gitu. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak terus dan melindungi. Satu, melindungi produsen, yang kedua melindungi pembeli atau masyarakat. Nah sayangnya, ini punya produk saya dengan Bu Hemawati punya PR. Setelah semua produk ini di-HKI-kan, kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya saya yakin masyarakat nggak tahu HKI dan naon. Ya benar nggak? Gitu kan? Apa yang penting mah saya bisa pengen cobrok, kemudian ya udah ada saya beli, bisa beli gitu. Pengen tahu Sumedang lain sebagainya gitu. Beli ya beli, padahal misalnya sudah HKI, nggak peduli amat itu HKI segala macam, pokoknya belum mereka terpenuhi. Nah tetapi sebetulnya dengan adanya HKI, kalau ada apa-apa sebetulnya punya ada perlindungan gitu ya. Nah bahkan yang ketiga, HKI diharapkan bisa menjadi saat ini baru pendukung ya, bukan sebagai utamanya, yaitu agunan untuk pembiayaan. Nah ini lagi diatur di dalam surat bersama atau kesepakatan bersama dengan Kementerian Perekonomian. Jadi nanti perbankan kalau misalnya ini sebuah produk yang ada pembiayaannya, nanti bisa dilihat ini sudah HKI, gitu, dulu punya HKI-nya. Tapi sementara ini masih pendukung ya Bu ya, bukan sebagai ininya. Karena saya tanya OJK dan segala macam, kami harus meyakini bahwa produk ini memang bisa menjadi jaminan berapa dan siapa nantinya. Sisi lain kita ingin mendorong UMKM dan mendukung UMKM untuk mendapatkan pembiayaan gitu ya. Tapi kalau dari akademisi misalnya ada pola-pola yang lebih baik lagi supaya HKI ini bisa bermanfaat betul, selain melindungi produk, melindungi pembeli juga dalam pembiayaan dan lain sebagainya, saya kira bisa menjadi bahan narasi untuk masukan kita ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang lagi betul-betul mencari bentuk, betul-betul mencari program dan betul-betul ingin mengakselerasi ekonomi kreatif di Indonesia. Ya. Secara detail nanti HKI Bu Hemawati ya, saya lihat ada 2 materi yang akan disampaikan gitu ya. Saya juga agak jelimet juga di situ. Tapi insya Allah sekarang ini Ibu itu di bawah Kementerian Hukum ya, bukan Kementerian Hukum dan HAM lagi. HAM dengan HAM sendiri. Iya. Terus satu lagi? IMIPAS sendiri. IMIPA itu Imigrasi permasyarakatan. Oh, imigrasi dan pemasyarakatan. Tapi satu Menko. Satu Menko. Oh, jadi dari satu kementerian jadi 3 sekarang. 3 menteri, 1 Menko. Iya. Dulunya 1 kementerian kan. Sekarang jadi 3 kementerian. Iya. Di bawah Menko 1 Ya, koordinator. Menkoman. Jadi hukum sendiri, HAM sendiri, imigrasi dan pemasyarakatan. Ya. Itu ini yang apa-apa ya Bu ya. Kabinetnya gemuk.
Yang penting harus kayak Kung Fu Panda ya. Gemuk tapi tendangannya dahsyat gitu kan. Saya sih menganalogikan begitu. Saya juga awalnya 2 kementerian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang jadi 3, pariwisata, ekonomi kreatif sama kebudayaan. Jadi kalau ke Jakarta ya ke 3 lokasi itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itulah Indonesia ya Bu. Baik, saya kira itu dari saya ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara ini bisa kita teruskan. Sekali lagi Pak, saya yakin saya dengar produk-produk dan mahasiswa Maranatha keren-keren juga Pak. Sekarang mah menurut saya bukan soal sekolahnya tapi personilnya dan tentunya adalah dosennya begitu ya. Dan saya ingin masih masukkan kalau bisa ada materi yang memang social engineering lah kira-kira begitu yang harus ditumbuhkan atau diberikan juga kepada mahasiswa. Textbook mah kalau perlu mah Ibu nggak usah ngajarkan, dah buku textbook dibaca kemudian nanti ujian begitu. Tapi begitu mendesain ternyata tidak semudah itu. Ya, selamat acara begitu ya, sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk masyarakat yang membutuhkan, untuk juga guna dan tentunya untuk cita-cita Indonesia ya, mencapai Indonesia tuh Indonesia Emas 2045. Terima kasih, kurang bermaaf. Saya buka ini. Ya, betul. Karena ditugaskan oleh Pak Rektor untuk membuka. Gitu ya. Dengan resmi acara ini saya buka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Indra atas pemaparannya yang sungguh luar biasa dan memberikan kami banyak wawasan. Selanjutnya adalah acara pemberian plakat kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Frans Umudanto untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rektor. Lalu selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama pada Bapak Ibu. Boleh duduk di tempat yang masing-masing. Oh, sekarang ada di depan. Di tempat masing-masing. Sudah ada Pak? Dari baru. Sudah kan? Sudah. Tinggal PKS saja. Oke, baik. Bapak Ibu bisa diberikan senyum terbaiknya. Ini dari tengah, dari tinggi. Saya bantu ya. Saya bingung. Dari tengah aja. Kita lihat. Ya. Ada 2 angle. Ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Berdiri. Yang keempatnya yang ini. Oh iya, boleh. Untuk Berdiri. pose ice Bapak Ibu Ice. seperti ini. Berdiri aja Pak, biar lebih. Dikit, Oh iya, excellent. boleh. Oh, Berdiri sekali. slogan ini. Oh, berdiri. Oh, berdiri. Oh, boleh. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan membantu. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Ya, baik Pak Kadis, terima kasih. Bu, Ya, mari, mari. kasih ya Bu. Ya, mari. Ibu, terima kasih banyak. Nanti Ya. Ibu yang melanjutkan kan? Oke, Iya. Pak. Kita lanjut dengan pelatihan nanti Ibu ya. Iya, boleh foto dulu kita melanggar. Oh iya baik. Pani, mana Pani? Kami mau foto dulu. Oh, foto dulu. Ya. Kalian saya berikan kartu kami.
Sumba. Sumba. Bedanya N dengan Sunda. Ya. Oke. Izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terima kasih Bu, sukses. Saya tinggal. Bapak Ibu sekalian, Ya, Ibu lanjut ya. ya, oke. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi materi dengan tema pentingnya merek bagi pelaku ekonomi kreatif. Materi akan disampaikan oleh Ibu Hermawati Borumandia AMDS AMM sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Pada Ibu Hermawati kami persilakan. Oh iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu. Gimana Bapak Ibu semuanya sehat ya? Ya, terima kasih. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Pukul 2 sekarang ya, Pani. Sekarang pukul 14 kurang lebih ya. Ya, kurang lebih berapa lama Mbak? 15 menit, 20 menit? Nah mungkin kita kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nanti kalau ada saya tanya jawab. Sebenarnya saya bawa juga nih tim penelusuran. Saya pikir tadi udah input mau paten atau merek atau udah, saya pikir tadi proses pendaftaran. Tapi ya nanti kita bagaimana baiknya sajalah. Artinya kalaupun ada mau dikoreksi untuk divisi paten, ada juga ini saya bawa anggota saya analis KI tamatan ITB juga yang bisa membantu Bapak Ibu. Namun nanti kita mungkin secara keseluruhan kami sampaikan dulu gambaran umum kekayaan intelektual. Sebenarnya kekayaan intelektual itu adalah yang bertaburan dan kita temuin sehari-hari karena olah pikir manusia, intelijensi manusia dalam menghasilkan sebuah karya cipta atau produk yang mengandung nilai ekonomis. Jadi KI itu nextnya, kita ini cepat-cepat nextnya ya. Nextnya lagi, kita hari ini khususnya permintaan merek katanya ya, merek usaha yaitu identitas, jaminan kualitas. Kenapa harus kita punya merek? Wah, kenapa harus terdaftar? Kenapa legalitasnya harus kita dapat? Karena tanpa kita memperoleh sertifikat merek, tanpa kita memperoleh legalitasnya, tentunya kita tidak mendapat perlindungan hukumnya. Artinya merek itu tidak ada pengakuan hak kalau itu punya kita. Termasuk cipta juga seperti itu. Termasuk paten, kalau paten memang invensi ya, kemanfaatannya itu lebih ke dunia industri. Tapi kalau KI yang lainnya ada DTSL, ada juga rahasia dagang, ada cipta, karya cipta, ada merek, itu sebenarnya harus ada pengakuan. Kenapa? Karena butuh instrumen hukum yang memberi perlindungan kepada karya cipta atau merek produk kita tersebut. Nah, nextnya lagi, ruang lingkupnya ini tadi sudah rahasia dagang, indikasi geografis. Kalau indikasi geografis itu adalah produk unggulan sebuah daerah. Tapi kenapa produk menjadi produk unggulan? Karena punya ciri khas yang mempengaruhi geografis suatu daerah. Misalnya mangga, gedong, gincu, Indramayu. Kalau ditanam di daerah yang lain atau dipindahkan di lain, dia berbeda rasa, berbeda rupa, berbeda bentuk. Artinya tidak sama ketika itu ditanam di daerah lain. Dan menjadi produk unggulan, kenapa? Karena sudah melewati uji tes laboratorium. Dan itu sekarangnya harganya ketika dia memperoleh label indikasi geografis itu, harga produk itu bisa dari 50 sampai 100 ribu perubahannya, bisa naik sekitar 70 sampai 100%. Sehingga di Jawa Barat ini pun kita lagi mendukung, lagi mendorong, dan bahkan kita berharap perguruan tinggi itu bekerja sama dengan masyarakat. Kenapa? Untuk memberikan penelitian atau strategi-strategi marketing atau menggait industri-industri untuk bagaimana meningkatkan produk unggulan suatu daerah ini. Nah, nextnya lagi, pada dasarnya sifat haki sama dengan kepemilikan tanah, namun berbeda pada objek wujudnya. KI itu kalau tanah itu ada sertifikat, objeknya itu tanah. Kalau KI itu objeknya kayak merek, ya kan, tidak berwujud, satu berwujud dan satu tidak berwujud. Sebenarnya pada kesempatan ini kami sampaikan juga, ke depannya KI itu juga bisa
agunkan ke bank. Tadi kan sudah disinggung oleh Pak Kadis tadi ya, cuman saat ini memang lagi berproses. Nah, nextnya lagi kemarin baru dilantik juga tim penilai KI ya, karena kemarin memang kami sudah ke bank bahwa mereka butuh untuk tim penilai KI untuk menghitung nilai pinjaman yang dikeluarkan atas sertifikat KI tersebut. Nah, HAKI adalah investasi bukan beban biaya. Seperti misalnya kita ke Uniqlo. Kalau Bapak Ibu mau pakai kerjasama dengan Indomaret pasti harus beli. Padahal produknya Ibu ya bisa jadi memang mereka ada standar untuk diikuti. Tapi untuk bisa pakai Indomaret atau Alfamart, Bapak Ibu harus bayar minimal itu 50 sampai 100 juta. Nah, itu mahalnya. Padahal produk di dalam itu sama aja mungkin di tempat lain. Tapi karena memang sudah punya merek tertentu, mereka tidak bisa kita pakai sembarangan. Harus izin dulu ke manajemennya, harus bayar dulu. Nah, sama dengan kalau contoh kalau kita punya merek itu adalah sebuah identitas atau kalau kita beli barang ke Uniqlo, Bapak Ibu gak bakalan berani bawa uang 50.000. Betul nggak? Pasti minimal 100.000. Kita beli sepatu bermerek apa tidak sepatu bermerek dengan kualitas sama, pasti beli yang bermerek. Nah, kalau misalnya ada sebuah perusahaan baru berdiri namanya Pentela. Nah, dia itu belum berdiri, perusahaannya belum jalan, dia sudah mendirikan merek terlebih dahulu. Kenapa? Takutnya dia bikin merek tersebut ternyata punya orang lain. Karena merek itu sifatnya pendaftarannya post to file. Post to file artinya siapa pendaftar pertama, siapa pemilik sertifikat pertama, dialah berhak untuk memilikinya. Walaupun kita sudah punya merek sendiri, kita bangun misalnya Anissa Cake, ternyata Anissa Cake ada punya orang, kita tidak punya sertifikatnya, kita harus melepaskan kalau dia somasi. Dan itu aja ada hukum pidana sama perdata yang mengaturnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya pentingnya merek ini karena pengakuan hak atas kepemilikan kita. Kita mempunyai hak untuk mengizinkan dan melarang orang lain untuk mempergunakan atau memanfaatkan atau memperoleh nilai ekonomis atas HAKI ataupun merek tersebut. Ya, jadi penting ya HAKI ini tuh penting karena juga meningkatkan reputasi orang terhadap nilai produk yang kita bangun gitu. Nah, nextnya lagi. Nah, perbandingan peraturan ini undang-undangnya yang mengaturnya ya. Kalau merek itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kalau hak cipta nomor 28 2014 seterusnya. Kalau hak cipta itu kan mengandung dua hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta ketika kita menghasilkan sebuah karya buku atau poster atau aplikasi, nah hak cipta misalnya kalau Bapak Ibu nonton film copyright, nah itu kan berarti dia sudah terdaftar di hak cipta dan tidak itu berarti sudah terdaftar hak ciptanya. Nah, tapi kalau misalnya hak moral ketika sebuah buku dimanfaatkan oleh orang lain atau diperbanyak, diperjualbelikan, hak moralnya tetap penciptanya sama. Nah, itu namanya hak moral, hak yang dibawa terus sampai kapanpun. Kalau hak cipta untuk nilai ekonomisnya, ketika hak cipta itu kita sudah punya, kita punya hak untuk melarang orang lain mempergunakan. Kita bikin aplikasi, ternyata dia membuat sebuah konten lah seperti itu. Ternyata dia memperjualbelikan atau masuk ke media sosial, dia memperoleh nilai ekonomi. Kalau itu punya kita berhak. Motif batik, kalau kita menciptakan karya motif batik, orang lain mempergunakan nilai ekonomisnya ada, kita bisa mensomasinya. Nah, makanya perlunya sertifikat hak cipta tersebut. Nah, next, ini udah bisa Bapak Ibu lihat. Nextnya lagi. Nah, kalau KI ini memang ada personal, ada komunal. Komunal itu bersifat kepemilikannya komunitas. Komunitas misalnya kayak merek kolektif. Merek kolektif itu seperti apa misalnya ya? Kayak dia bersifat kepemilikannya komunitas seperti indikasi asal atau kebudayaan atau pengetahuan tradisi kayak obat-obatan suatu daerah. Itu kalau tidak didaftarkan budaya kita, tari-tarian misalnya, atau potensi indikasi itu potensi punah atau diakui oleh negara lain atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak ada pengakuan hak atau kepemilikan atas KI komunal tersebut. Makanya kenapa kami kemarin mendorong juga kepada dinas supaya KI komunal ini dibuatkan perdanya mengatur
diatur persentase. Kalau misalnya dapat nilai ekonomi berapa buat pencipta budayanya, berapa untuk komunitasnya, berapa buat pemerintah. Ini kita lagi dorong. Nah, KI ini ada KI ini ada 5 pengetahuan tradisional, ada ekspresi budaya tradisi, ada indikasi potensi geografis, ada indikasi asal, dia ada 5. Nah, kalau KI personal itulah merek, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman. Nah, sama kayak kita beli aqua, kalau desain itu kan beda-beda ya Pak, ada yang bentuknya berdiri melengkung, ada itu namanya desain, dan tidak semua bisa sama. Kalau sama itu potensi bisa disomasi oleh pihak yang sudah memiliki desain tersebut. Nextnya nah implementasi ya, ini hak cipta paten udah bisa ya. Nextnya lagi, kalau kita mendaftarkan itu mendaftar misalnya kalau merek .dgip.go.id. Nah, sebelum kita mendaftar KI, misalnya merek atau cipta, kita sebaiknya melakukan penelusuran dulu. Penelusuran di pangkalan data kekayaan intelektual KI, pdki.go.id. Nah, jangan sampai mendaftarkan ada kesamaan pokok atau punya orang lain. Itu potensi tertolak. Ketika tertolak, uang tidak bisa kembali lagi. Gitu. Jadi kenapa perlu penelusuran terlebih dahulu sebelum kita mendaftar, supaya menghindari potensi tertolak. Karena PNBP itu juga buat negara, bukan buat kami. Negara itu memberlakukan biaya pendaftaran 1.800 untuk merek selama 10 tahun dan bisa diperpanjang kembali 10 tahun. Kemudian diperpanjang 6 bulan sebelum masa habis berlaku. Nah, 1.800.000 itu bisa berkurang menjadi 500.000 per sekali daftar merek dengan ada rekomendasi. Rekomendasi itu ada 3 dinas yang mengeluarkan. 1 dinas perindustrian, 1 dinas dinas Dispatbud, 1 dinas UMKM koperasi. Jadi ada 3 dinas yang bisa mengeluarkan rekomendasi supaya menjadi 500.000. 500.000 kalau 50.000 1 tahun. Nah, kan tidak mahal dibanding dengan nilai yang kita peroleh ya. Nextnya lagi, kalau merek tadi udah ya, itu berupa logo dan tanda atau bisa kombinasi atau bisa 3 dimensi. Nah, merek sebagai identitas punya hak kita memberikan izin untuk melarang atau menggunakan merek kita sendiri. Nextnya lagi, nah ini memenuhi 3 syarat ya. Tanda dapat diperlihatkan secara grafis, memiliki daya pembeda untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, itu namanya merek. Nextnya lagi. Nah, jenis-jenis merek biasa sertifikat itu udah tadi ya. Nextnya lagi, merek 3 dimensi. Nah, kemasan produk. Nextnya lagi ini merek berupa musik bisa. Macam-macam lah. Kalau merek itu tergantung kita yang menyesuaikan dengan produk yang kita hasilkan. Nextnya lagi. Nah, ini kalau berupa hologram. Nextnya lagi konten-kontennya Bapak Ibu. Nextnya lagi. Nah, nextnya lagi. Nah, ini identitas produk sudah ya, udah pasti kita tahu kalau merek ini ternyata produk markisa atau merek ini baju sebagai pembeda dengan produk lainnya. Lagi. Nah, nilai tambah seperti kalau telur. Nah, ini contohnya telur asin bulat paling mahal 5.000. Tapi setelah dikarya atau dikreativitas, dimodifikasi menjadi dikemas dalam bungkus yang kreatif dan semenarik mungkin bisa menjadi nilai 10.000. Nah, seperti itu. Nilai ekonomi suatu produk dapat bertambah karena adanya unsur merek yang dikemas dalam bentuk menarik. Ya samalah kayak baju tadi. Pakai merek dengan tidak merek, pasti walaupun bahannya, motifnya sama, pasti kita lebih cenderung membeli merek karena ada jaminan kualitasnya. Nextnya lagi. Nah, reputasi. Oke, nextnya lagi. Nah, kayak kita. Nah, merek itu kan ada berupa logo seperti kalau kita membeli handphone gambar apel, itu kita tahu itu ya, kan begitu ya. Nah, nextnya lagi. Nah, intangible aset tak berwujud. Nah, ini merek ini bisa dialihkan. Contohnya ini Nyonya Menir, pada saat bangkrut ternyata dijual kepada pemegang saham atau perusahaan yang lainnya, sampai sekarang masih ada Nyonya Menir. Merek itu sendiri dijual 10 miliar kepada perusahaan yang lain.
Nah itu karena memang sudah besar ya Bapak Ibu ya. Nah Adidas, kalau kita beli Adidas harus bayar. Nah gitu ya. Nextnya lagi. Nextnya pendaftaran merek dapat ditolak. Nextnya lagi. Nah penolakan absolut. Nih ini beberapa ya Bapak Ibu harus perhatian supaya tidak potensi kesamaan pada pokoknya mengandung melarang ini. Nah banyak. Nextnya lagi. Pasal 20 penggunaan simbol-simbol agama. Nextnya lagi. Nah ini nextnya lagi. Memiliki persamaan pada pokoknya merek terdaftar pihak lain dimohonkan lebih dahulu. Nah itu siapa pendaftar pertama ya, dia yang lebih merek terkenal milik pihak lain, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa tidak jenis indikasi geografis tersebut. Merek ini ada 45 kelas. Kelas 1 sampai 34 itu barang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dkip.go.id. Harus dipahami sebelum mendaftar. Kelas 35 sampai 45 itu adalah kelas jasa. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftarkan usaha catering dari jasa ke usaha catering, jangan pilih kelas 1 sampai 34. Nah, kalau 1 sampai 30 itu kelasnya adalah barang. Nextnya lagi. Persamaan pada pokoknya itu up to you. Ini Bapak Ibu udah bisa lah ya. Nextnya lagi. Nah, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan. Ini potensi-potensi tertolak. Jadi dihindari. Nextnya lagi. Nextnya, pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereka memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain. Ketika merek orang sudah terkenal, kita mau dompleng, nah kita ikut daftarkan. Nah ternyata dengan sengaja, nah itu juga ditolak. Nextnya lagi. Nah prinsip perlindungan ini sudah ya, siapa yang mendaftar bukan berarti siapa yang pertama memiliki dia berhak atau siapa pertama membuat, siapa yang pertama mendaftar, first to file system. Itu yang berhak. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang merancang nama merek tersebut, Bapak Ibu yang mengembangkan, tapi ternyata bukan Bapak Ibu yang mendaftar sertifikat pertama, berarti Bapak Ibu tidak berhak. Yang kedua, the principle of territorial, artinya pendaftaran merek di Indonesia berlaku di Indonesia. Tapi kalau pendaftaran merek di luar negeri berlaku di luar negeri. Nah itu PNBP-nya pun mengikuti. Di Indonesia seperti saya bilang sebelumnya, di luar negeri beda lagi. Nah the principle of speciality artinya merek itu pendaftaran ada 45 kelas. Misalnya penjualan fashion, nah berarti kelasnya misalnya 30 atau 29, atau keripik itu kalau nggak salah kelas 29. Nah yang terlindungi itu adalah kelas 29 gitu, karena yang didaftarkan juga kelas 29 tersebut. Nextnya lagi. Nah mengapa merek ini sudah tadi ya, menggunakan sendiri merek tersebut, memberikan izin menggunakan merek tersebut dan melarang pihak lain menggunakan merek tersebut. Nextnya lagi. Nah, hak memberi izin mengalihkan, menuntut untuk memberikan izin kepada pihak lain menggunakan secara bersama-sama merek dalam kegiatan perdagangan. Hak untuk memberikan lisensi merek dagang jasa kepada pihak lain, hak mengalihkan melalui jual beli, hak menuntut tuntutan hukum dapat secara perdata dan pidana. Nextnya lagi. Nah, kenyamanan keamanan dalam berbisnis. Nah, ini kalau kita sudah punya merek sendiri kan kita juga lebih nyaman, karena ketika kita tidak punya legalitasnya pasti kita besok-besok kita disomasi orang, dilarang orang, ya kita juga pasti nggak nyaman kan begitu ya. Nah, jadi sebelum kita berusaha baiknya daftarkanlah merek, dapatkan legalitas dan perlindungan hukumnya terlebih dahulu. Nah, terus nextnya lagi. Nah, prinsip sebelum mendaftar, siapkan label, identifikasi, penelusuran merek terdaftar. Nah, penelusuran mulai PDKI tadi ya, searching data. Nah, siapkan dulu logo atau merek yang mau didaftar, tanda tangan digital, KTP, sama nomor HP, sama nomor email. 5 tersebut ya. Nextnya lagi, referensi penelusuran. Nah, ini melalui pdki.indonesia.dgp.go.id. Nah, ini bisa di Bapak Ibu sistem klasifikasi skm.go.id. Ini untuk mengetahui kita itu di kelas berapa, misalnya fashion atau kuliner. Nah, Bapak Ibu cek dulu kelas mana baru di daftar ya, supaya tidak salah. Jadi ada 3 tempat Bapak Ibu bisa cek di Google melalui pdki.indonesia itu untuk penelusuran mereknya. Nah, nextnya lagi. Nah, prosedur pendaftaran.
Nah, pengajuan permohonan siapkan yang seperti kami bilang tadi, yaitu nomor HP, nomor email, KTP, nama merek dan logo, sama tanda tangan digital. Nah, 5 ini harus Bapak persiapkan terlebih dahulu, baru masukkan pengajuan permohonan. Kan tadi udah dicek ya, namanya tidak ada yang sama di searching PDKI. Nah, setelah pemeriksaan formalitas itu ada 14 hari. Pemeriksaan formalitas itu nanti ketika ada potensi tertolak itu pasti dikasih tahu kepada Bapak Ibu, dikirim ulang oleh sistem. Nah, dikasih kesempatan selama 14 hari untuk memperbaiki. Nah, kalau misalnya 14 hari Bapak Ibu tidak perbaiki, berarti itu potensi tertolak. Tapi selama 14 hari Bapak Ibu perbaiki, kirim ulang, artinya akan berjalan terus ke masa pengumuman. Pengumuman ini ada 2 bulan. Kenapa perlu pengumuman? Untuk mengetahui apakah ada yang menyangkal, apakah ada yang keberatan. Nah, ternyata di pengumuman di dashboardnya DGI Pedagog ini nggak ada sanggahan setelah pengumuman masuk pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif ini memang yang agak lama ya, kurang lebih 6 bulan. Tapi untuk saat sekarang ini tidak lebih dari 7-8 bulan sudah selesai semuanya. Baru masuk sertifikat penandatanganan oleh Pak Dirjen terkait penerbitan sertifikat kekayaan intelektual. Nah, seperti ini ya siklusnya. Nextnya lagi. Nah, itu tarif udah tadi ya Bapak Ibu, 1.800.000 permohonan. Nah, dengan surat rekomendasi 500.000 selama 10 tahun dan bisa diperpanjang atau bisa diturunkan atau diwariskan lah ibaratnya merek ini. Nah, nextnya lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu, sekilas terkait merek. Lain lagi hak cipta. Kalau hak cipta itu 200.000, masa perlindungannya untuk seperti aplikasi itu 50 tahun plus seumur hidup dengan biaya 200.000. Tapi kalau untuk non aplikasi seperti buku, poster, terus banyak lainnya karya-karya ilmiah, karya cipta, jurnal itu 200.000, perlindungannya 70 tahun plus seumur hidup. Nah, gitu ya. Jadi terus hak cipta ini juga mempunyai nilai ekonomis sebenarnya tinggi ketika kita motif-motif batik itu. Kami kemarin ke disabilitas sama disabilitas, ternyata dia banyak menghasilkan motif-motif karya batik yang dipergunakan oleh toko-toko lain, padahal nilai ekonomis dia cuma sekali transaksi. Orang lain memperbanyak karena dia tidak punya sertifikat hak cipta atas motif tersebut, ya dia tidak mendapatkan royaltinya. Coba kalau dia punya sertifikat hak cipta atas motif tersebut, siapa yang memperbanyak, menggandakan buku kita atau motif kita, ya kita sini kasih dulu, saya itu karya saya, itu ciptaan saya motif itu. Nah, kita punya hak mensomasi, menuntut secara hukum. Nah, seperti itu ya. Nah, paten itu kan ada paten sederhana dan paten yang masa perlindungannya 10 tahun dan 20 tahun. Nah, yang memang kadang sulitnya itu pada yang kami temuin itu permohonan banyaknya untuk pendampingan deskripsinya. Nanti bisa kami dampingi, walaupun kita tidak tatap muka, bisa juga secara Zoom. Mungkin Bapak Ibu 2-3 orang ya membuat kelompok kerja. Nah, nanti dari kami bisa melakukan pendampingan. Nah, seperti itu. Memang kalau paten kelemahannya sedikit agak lebih lama dari yang lain ya, seperti itu. Bapak Ibu, nanti kita ada pertanyaan, silakan monggo kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Helma atas pemaparannya sangat luar biasa. Selanjutnya kita lanjut ke acara pemberian plakat kepada Ibu Hermawati. Kepada Pak Oscar, kami minta tolong untuk memberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti, yaitu pendampingan dan konsultasi pendaftaran merek serta kelas HKI.
Gar, di depan aja, Gar. Pani. Tapi satu-satu maju apa gimana? Gede antri aja kali ini. Iya. Oh iya, tapi kita Iya. Depan aja langsung ya. Di depan aja.